Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat dan bahagia semuanya ya hari ini. Sehat dan bahagia selalu Pak Guru. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang perilaku pacaran pada remaja. Ada yang tahu siapa itu remaja? Saya Pak Guru. Menurut saya, mereka yang sudah masuk SMP bisa disebut remaja. Betul sekali. Menurut Kementerian Kesehatan, yang disebut dengan remaja adalah mereka yang berumur 10-18 tahun. Jadi siswa SMP sudah bisa disebut sebagai remaja. Oh ya, adakah di sini yang merasakan ada perubahan pada bentuk tubuhnya? Saya Pak Guru, saya merasa ada beberapa perubahan pada diri saya. Saya sudah mulai datang bulan sejak kelas 6 SD. Kulit wajah saya mulai berjerawat dan kondisi fisik saya mulai seperti ibu dan kakak perempuan saya. Saya juga mulai mengalami perubahan, Pak. Suara saya mulai berubah, mulai tumbuh kumis dan tumbuh bulu yang lebih lebat di kaki dan tangan saya. Tidak perlu khawatir ya anak-anak, karena perubahan yang muncul pada remaja terjadi karena peningkatan hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen pada perempuan yang memicu pertumbuhan fisik. Nah, yang harus diperhatikan, hormon-hormon tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Misalnya memicu keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hormon tersebut juga menyebabkan para remaja mulai ada rasa suka dengan lawan jenisnya. Beberapa remaja yang tidak bisa mengendalikan diri karena dorongan hormon tersebut akhirnya melakukan perilaku pacaran. Ayo, siapa yang tahu apa itu pacaran? Saya Pak, pacaran itu ketika laki-laki dan perempuan saling menyayangi satu sama lain Pak. Oke, kebanyakan remaja memang menyebut pacar sebagai teman dekat, orang yang dicintai, atau orang yang disayangi. Coba angkat tangan. Siapa di antara kalian yang sudah mulai ada rasa suka dengan lawan jenis atau sudah mulai punya pacar? Wah, hampir semua sudah memiliki rasa suka ya. Tapi Pak Guru yakin belum semua berpacaran. Siapa yang setuju dengan pacaran? Saya setuju Pak, karena kalau punya pacar, ada yang memperhatikan saya pada saat ada kesulitan. Saya merasa pacar lebih bisa mengerti keinginan saya daripada orang tua. Ya, begitu ya. Jadi pada masa remaja, orang yang paling dekat dan dianggap penting adalah teman. Inilah yang menyebabkan remaja lebih memilih mendengarkan teman daripada mendengarkan orang tua. Padahal seringkali solusi yang diberikan oleh teman dekat atau pacar sifatnya hanya emosional dan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang panjang. Sehingga bisa jadi solusinya kurang tepat. Kalau saya tidak setuju dengan pacaran Pak. Pada awalnya memang pacaran bisa membuat saya semangat belajar. Tapi setelah berjalan 1-2 bulan, mulai banyak konflik. Betul Pak, saya juga mengalami. Pada akhirnya banyak konflik hanya karena hal-hal kecil yang membuat saya malah tidak fokus dalam belajar. Saya juga tidak setuju Pak. Setelah berpacaran saya merasa tidak bebas. Pacar saya lebih banyak mengatur saya. Pada akhirnya saya tidak bebas bersosialisasi dengan teman-teman saya. Saya merasa ada yang mengawasi. Harus melapor dan ini merepotkan sekali Pak. Waktu saya habis buat memperhatikan pacar saya. Belum lagi teguran dan arahan dari orang tua. Malah banyak konflik dengan orang tua jadinya. Jadi begini anak-anak, remaja secara fisik memang sudah menyamai orang dewasa. Otak remaja juga sudah berkembang maksimal. Hal inilah yang sering membuat remaja merasa dirinya sudah siap menjalin hubungan spesial dengan lawan jenis. Padahal secara emosi masih belum matang atau masih labil. Akibatnya ketika ada masalah sedikit saja, bisa terjadi konflik yang berdampak pada prestasi belajar. Apakah ada yang punya pengalaman lain? Kalau saya malah sudah trauma dengan namanya pacaran Pak. Saya pesan kepada teman-teman, sebaiknya jangan pacaran deh. Saya banyak mengalami kekerasan seksual dari pacar saya. Saya pernah dipegang tangan saya dan bahkan dicium. Saya tidak mau tapi dia memaksa. Pada akhirnya saya merasa diri saya kurang berharga di mata orang lain. Semoga yang dialami bunga ini jadi pembelajaran buat kita semuanya ya. Karena menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekitar 36% siswa SMP sudah mengalami kekerasan seksual. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari teman-teman kalian tadi, apakah masih ada yang memutuskan untuk berpacaran? Bagus anak-anak, sebuah pilihan yang tepat jika kalian memilih untuk tidak berpacaran. Sebab dampak negatif dari pacaran jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Dengan tidak berpacaran, kalian akan sehat secara fisik, hidup kalian akan lebih bahagia, dan kalian akan merasa lebih berharga di mata orang lain. Nah anak-anak, karena bel sudah berbunyi, mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini ya.
Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.